Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng di sebelah kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nur Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tutorial mengenai Kodular, di mana pada tutorial kali ini kita akan mencoba melanjutkan tutorial di video sebelumnya, yaitu kalau teman-teman cek di channel saya itu ada membuat login dan daftar dengan database MySQL di Kodular ya. Nah, di video ini kita hanya membuat login dan daftarnya saja ya. Nah, di sini di video kali ini kita akan menambahkan sebuah fitur, yaitu eh, remember password atau ingatkan password ya. Biasanya kan suka ada di aplikasi, supaya tujuannya supaya ketika teman sudah buka aplikasi tersebut dan ketika buka kembali tidak usah login ulang gitu ya, kalau memang aplikasinya hanya digunakan untuk di perangkat sendiri gitu. Ya, seperti halnya kalau teman-teman buka online shop ataupun aplikasi-aplikasi pada umumnya ya, di mobile atau di HP, itu kan satu kali login, ketika keluar kemudian masuk lagi, dia tidak usah login ulang kecuali sudah di logout gitu. Ya, Instagram, Tokopedia dan lain sebagainya itu kan sama seperti itu alurnya. Nah, di sini saya mencoba menerapkan fiturnya di aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman kalau belum buat tentang loginnya, bisa cek di video ini ya, tentang login. Di bawahnya itu ada file-filenya, ada file AIA-nya dan file PHP-nya yang teman-teman bisa download dan tinggal diikuti cara-caranya ya. Kemudian nanti di sini kita tambahkan checkbox untuk membuat eh, eh, atau mengingatkan password atau ingatkan password ya. Di sini desainnya beda dengan video sebelumnya, ini hanya perbedaan desain saja. Saya rubah sedikit, jadi ditambah card view supaya lebih rapi. Kalau sebenarnya kalau untuk daftar dan home-nya ini masih sama, tidak ada perubahan. Yang saya rubah hanya di bagian login-nya saja. Ya. Jadi yang perlu teman-teman tambahkan, yang pertama itu ada checkbox. Ya. Ini penggunanya checkbox. Kemudian ada juga TinyDB. Ini TinyDB, saya masukkan di sini. Ini sebagai penampungan data atau login yang sedang aktif ya. Jadi setiap user yang login, datanya akan disimpan di sini ya, sehingga nanti ketika dia akan menggunakan aplikasinya kembali tidak usah login ulang ya. Tapi kalau dia sudah logout atau sudah keluar, itu dipastikan datanya akan hilang ya. Kemudian saya tambah juga clock, ini fungsinya nanti untuk mengatur login ketika dibuka aplikasi pertama kali, itu clock yang menanganinya ya. Kemudian blok kodenya ya. Blok kodenya itu yang ditambahkan ada di bagian yang pasti clock di screen, ini yang tidak ada di video sebelumnya. Jadi ada clock is empty ya, if is empty call tinydb get value username value if tag not there ya, kosong maka tidak terjadi apa-apa karena saya tidak isi. Selain itu clocknya jadi false dan terbuka sebuah halaman home. Ini kalau kondisinya sebelumnya sudah login dan dibuka aplikasi kembali ya. Ya teman-teman, kalau bertanya untuk aplikasi untuk apa ya, teman-teman tinggal lihat video ini, saya sudah jelaskan ini. Kemudian di buttonnya juga saya tambah ya, itu tambah kondisi. Nah, sebenarnya yang di video sebelumnya itu cuma sampai sini, web 1 post tag ya. Tapi di sini saya tambah ini, if then ya. If then ketika jika checkbox satunya di checklist atau dicek, maka yang terjadi adalah dia akan menyimpan username-nya ya ke dalam TinyDB, store value ke dalam TinyDB. Kenapa tidak dengan passwordnya? Ya, itu supaya tidak ribet, karena yang dibutuhkan sebenarnya hanya satu. Jadi kita masukkan username-nya saja. Ya, setelah itu maka timernya itu menjadi false ya. Kenapa menjadi false? Kalau ini di true kan, maka yang proses ini pun akan tereksekusi, sedangkan dia dieksekusi itu ketika si si layar pertama kali dibuka atau si screen pertama kali dijalankan ya. Jadi ketika diklik button, kita buat jadi false sehingga tidak buka home dua kali ya. Jadi home nantinya ya kalau tidak di false kan. Dan lainnya tidak ada perubahan, teman-teman tinggal cek di video sebelumnya, tinggal download AIA-nya dan PHP-nya,
Tapi kalau teman-teman mau download di sini pun saya sediakan ya file IA-nya. Saya mencoba berbagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya dan like-nya juga jika memang ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, bagaimana alur kerjanya? Ya, saya jelaskan di sini ya. Jadi, alur kerjanya ini teman-teman masukkan dulu pastikan dulu daftar ya. Ya, kalau yang aplikasi ini sebenarnya bisa teman-teman langsung gunakan karena si database-nya sudah saya hostingkan dan file PHP-nya pun sudah saya hostingkan. Jadi kalau mau uji dulu, coba dulu APK-nya, nanti saya juga sharekan untuk file APK-nya. Jadi nanti daftar dulu di sini. Kalau sudah daftar, nanti teman-teman pindah ke halaman login. Karena saya sudah daftar, sekarang saya pakai nama Abil, kemudian passwordnya Abil. Ini tanpa remember password ya, kita coba tanpa remember password dulu. Jadi kita login, berhasil masuk, kemudian kita tutup, jangan klik keluar ya, kita close paksa ya, kemudian kita login kembali, maka dia tidak masuk ke halaman home-nya ya. Kenapa? Karena tadi tidak kita remember password. Sekarang kita remember password ya. Ambil juga remember password, sudah di checklist, login. Oke, berhasil login. Sekarang kita keluar lagi, kemudian masuk lagi. Nah, di sini dia langsung pindah ke halaman home karena sebelumnya datanya sudah ada ya, data loginnya. Kemudian supaya tidak menyimpan data lagi, kita klik tombol keluar ya. Lupa saya tadi di tombol keluarnya di home-nya itu saya tambahkan seperti ini. Call tinidb1.clear. Jadi datanya dihapus. Ketika dibuka, dia harus login lagi nantinya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Singkat, padat, jelas. Mudah-mudahan bisa jelas juga. Saya tidak buat tutorial step by step-nya karena saya sertakan file AIA-nya ya supaya teman-teman bisa mengeksplornya lebih jelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.